Selamat datang kembali di channel OK2010 TV. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini kita masih bicara seputar politik. Nah, pada kesempatan kali ini ada mengenai pernyataan sikap beberapa jenderal purnawirawan. Mari kita dengarkan dulu pernyataan sikap mereka. Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintah. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astra Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rembang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf I Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Pak Harun Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasman Sudarso, Jenderal TNI Purnawirawan, Selamat Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asman, Marskal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan. Selesai. Terima kasih. Nah, itulah pernyataan sikap para purnawirawan ini, ya. Itu adalah sikap demokrasi. Ya, kita dengarkan semua pernyataan mereka. Dan jelas-jelas memang bisa dipastikan dari awal bahwa mereka itu bukanlah bagian yang mendukung Prabowo Gibran. Nah, kita saksikan tadi seperti gambar di sampingnya itu ya, bahwa para purnawirawan itu berada di pihak siapa. Saya rasa tidak jauh beda purnawirawan yang menyatakan sikap ini dan purnawirawan yang menyatakan dukungan terhadap capres yang lain, capres yang kalah itu ya. Nah, mari kita coba membahas tentang pernyataan sikap mereka. Yaitu pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. Nah, kenapa baru sekarang? Kalau tidak salah ya, mereka menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu sudah ditinggalkan sejak tahun 2002. Ya, kalau tidak salah informasinya. Nah, kenapa tidak dari semenjak saat itu?
ya, pada saat itu yaitu pemerintahan Ibu Megawati, kemudian pemerintahan SBY, atau mungkin pada saat pemerintahan Bapak Joko Widodo, ya. Jadi sudah ada sekitar 20 tahun lebih. Kenapa tidak pada saat itu mereka menyatakan sikap untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli? Itu menjadi pertanyaan juga bagi mereka. Kedua, mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Astacita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Ada apa sebenarnya dengan IKN? Ya? Ada apa dengan IKN? IKN itu tidaklah dibangun atas keinginan sepihak atau keinginan sendiri oleh Bapak Joko Widodo, ya. Tapi IKN itu atau pemindahan ibu kota sudah memang jauh sebelumnya, bahkan sejak zaman Pak Harto juga itu sudah diwacanakan untuk pemindahan ibu kota, dan kebetulan pelaksanaannya baru dimulai oleh Bapak Joko Widodo. Nah, kalau ada kontroversi masalah IKN, tentu pasti ada, karena ada beberapa pihak juga yang pasti diuntungkan oleh pembangunan ini, dan ada pihak yang tidak diuntungkan, terlebih dari sisi apa? Proyek, contohnya, ya kan, dapat proyek di sana, dan mereka yang tidak dapat proyek tentu akan menolak itu. Yang dapat proyek, yang dekat dengan pemerintah, senang dengan itu. Jadi kalau mereka menolak itu hal yang wajar, tetapi bukan berarti itu harus dihentikan, ya kan? Karena juga banyak yang menginginkan IKN itu dilanjutkan, ya. Nah, itu pernyataan sikap dia, dan ada juga pernyataan sikap yang berbeda dari masyarakat yang tentunya dengan mendukung Prabowo, ya. Yang mendukung Prabowo sudah jelas-jelas apa program kerja Prabowo itu adalah melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh Bapak Jokowi. Salah satunya juga ya IKN, dan itu juga yang dipilih oleh rakyat. Oke. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang dikira sangat merugikan dinas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. Ini sebenarnya tidak ada persoalan. Pasti ada pro dan kontra. Kalau kita bertanya kepada mereka juga, ya, yang mendapat pekerjaan, lapangan pekerjaan yang ada, yang terbuka karena ada PIK 2 ini, tentu mereka tidak mau menghentikan itu. Jadi tidak bisa sembarangan asal menghentikan karena tidak suka atau dengan beralasan menindas masyarakat yang mana, ya, berdampak pada kerusakan lingkungan yang mana, ya. Bahkan membangun rumah sendiri pun akan ada merusak lingkungan sesaat. Artinya puing-puing rumahmu yang kau timbun akan merusak taman yang ada di depan atau di sekitarmu. Kalau kau membangun rumah, contoh kau membangun rumah di sebuah komplek, merenovasi rumahmu, itu juga bisa merusak pada saat itu. Tapi apakah renovasi akan dihentikan? Tidak, kan? Nah, itu juga salah satu. Ketika renovasi dihentikan, tentu para tukang-tukang dan para pekerja yang melakukan renovasi itu tentu tidak akan mendapatkan kehidupan, ya, hilang pekerjaan. Oke? Nah, kemudian menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke negara asal. Mikir, jangan asal karena ada kebencian, ya. Kita perlu tahu, ya, perlu juga diketahui bahwa tenaga kerja Indonesia banyak juga di Cina sana, di Taiwan, di Hong Kong, ya. Tenaga kerja Indonesia banyak di luar negeri sana. Jadi kalau semua juga seperti mereka lakukan ini, menghentikan atas dasar apa? Semua kan tenaga kerja Cina ini kan semua dipolitisasi segala macam. Padahal yang bekerja di Indonesia ini bukan hanya orang Cina, dari Eropa sana juga banyak, ya. Jadi jika bahasanya mengatakan memulangkan semua tenaga kerja asing, ya, terlebih Cina, kita harus mikir juga kalau tenaga kerja kita juga dipulangkan oleh orang Cina dari sana. Apa mereka para perwira yang menuntut ini bisa bertanggung jawab dengan kehidupan
tenaga kerja Indonesia yang ada di Cina yang dipulangkan itu. Jadi jangan asal bicara juga memulangkan tenaga kerja Cina ke Cina. Padahal orang Indonesia juga banyak dapat makan dari orang China. Oke? Intinya pengusaha juga mencari keuntungan untuk usahanya. Siapa yang bisa diajak bekerja itu sebenarnya. Jadi tolonglah jangan kita membuat statement atas sebuah satu kebencian. Ya. Nah, kemudian pemerintah melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini nggak perlu dibahas, oke? Nah, itu udah standar lah itu. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan untuk kejahatan korupsi tanpa dibilang pun itu pasti di reshuffle. Tetapi untuk perkataan yang selanjutnya itu kepada para pejabat dan para negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7. Tolong, ini kan tuduhan. Kepentingan apa? Itu harus mereka sampaikan. Jangan asal berorasi, ya. Tentu semua akan merasa bahwa apa yang disampaikan oleh para purnawirawan ini bukan sekedar niat yang bersih, ya. Tapi saya menduga ada niat di balik semua itu. Ada rasa ketidaksukaan, bukan rasa atas benar dan salah. Tapi menurut saya melihat ini ada rasa ketidaksukaan. Oke? Yang ketujuh, mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kemendagri. Mestinya pernyataan ini tidak perlu disampaikan oleh para purnawirawan ini, karena mereka purnawirawan dari sisi TNI, ya. Ini seakan-akan mau ngajak. Kita tahu bahwa polisi dan tentara itu beritanya sering adu tembak. Kalau berantem, ya, bertengkar bisa tembak-tembakan. Artinya apa? Polisi punya senjata, ABRI tentara punya senjata. Dalam artian kalau tentara mau mengatur polisi itu sudah salah. Mestinya mereka dalam menyampaikan pernyataan ini mikir dulu. Jadi jangan pula si tentara ini mengurusin pekerjaan polisi. Karena demikian juga nanti polisi tidak mengurusi pekerjaan tentara. Ya. Jadi jangan sampai kebablasan, sok merasa paling hebat sehingga ide untuk mengembalikan Polri ke Kamtibmas itu bukan urusan kalian. Biarlah itu urusan presiden atau urusan dari anggota dewan sana. Ya, nanti tembak-tembakan pula kalian. Oke? Nah, yang kedelapan yang paling sebenarnya kalau saya lihat ya, kalaupun yang kedelapan ini sebelum saya baca, kalaupun yang kedelapan ini dibuat paling akhir, tetapi inti dari semua pernyataan mereka ini adalah yang nomor 8 sebenarnya. Yang 1 sampai 7 itu adalah bunga-bunganya. Kalau saya lihat ya, kalau saya duga, yang utama adalah nomor 8 ini. Yaitu mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oke, sampai di situ. Nah, persoalannya di mana? Persoalannya adalah mereka sendiri. Pada saat Pilpres kemarin, mereka datang nggak ke TPS? Kalau mereka datang ke TPS, berarti mereka telah menelan muntahan mereka sendiri. Ya, kalau mereka tidak datang ke TPS, berarti mereka sudah menolak ya Pilpres itu karena tidak benar dalam pandangan mereka. Nah, ketidakbenaran dalam pandangan mereka, kami tidak ikut kontestasi itu, kami tidak memilih. Itu, ya kan? Kami tidak memilih, kami golongan putih. Ya, nah ketika kau golongan putih, maka sekarang kau bisa bicara, ya, karena kau bukan di pihak A atau di pihak B. Ya, tapi ternyata saya melihat para purnawirawan ini memiliki posisi di mana dia berdiri atau memihak kepada
seseorang, seseorang dalam tanda petik. Nah, ketika mereka mengusulkan untuk mengganti wakil presiden ke MPR karena keputusan MK ini adalah yang dibuat-buat. Sekarang udah dibuat-buat, kelamaan juga. Ya, kelamaan juga. Harusnya pernyataan ini mereka keluarkan pada saat dilakukannya perhelatan itu. Tanda tangan itu semua, kumpulan mereka semua, ya, menolak dan mereka tidak datang ke TPS. Nah, itu pernyataan yang gentleman, ya, sebagai seorang atau apalah ya, sebagai orang-orang yang punya wibawa. Itu pernyataan yang gentleman. Tapi kalau ini pernyataan ini disampaikan sekarang, ini namanya penghinaan. Ya, bagi saya itu penghinaan. Mereka tidak menganggap suara yang memilih yang 58% itu. Ya. Kalau mereka bisa bikin pernyataan seperti ini, tentu kita sebagai masyarakat biasa juga bisa bikin pernyataan. Ya. Bisa bikin pernyataan. Nah, kalau kemudian istana menanggapi harus dengan apa? Ya, harus menanggapinya dengan tenang. Karena apa? Ya, presiden sendiri adalah purnawirawan dan di pihak dia juga ada purnawirawan yang mendukung dia dan Gibran. Ya, kalau presiden mendengarkan pernyataan ini dan mengiyakan, itu artinya dia juga telah membohongi janjinya kepada para purnawirawan yang mendukung dia. Jadi harus hati-hati. Kalau saya melihat pernyataan nomor 8, inilah inti dari pernyataan mereka. Ya, memang kenapa kalau Bapak Tri Sutrisno yang menandatangani sudah menjadi hal yang luar biasa? Tidak juga, ya, biasa. Kalau dilihat kalau dia pernah menjadi wakil presiden, kan bisa juga dilihat apa yang bisa dia lakukan waktu itu. Dan juga semua para purnawirawan ini, ya, kalau mereka mengatakan bahwa ada pelanggaran atas keputusan MK itu, terus bagaimana dengan ada banyak, kita tahulah itu, ya, kalau bapaknya jenderal, anaknya ikutan masuk, itu banyak itu. Ya, saya tidak menyatakan caranya tidak benar, enggak. Caranya tetap benar. Tapi dia bisa lolos, pasti ada pengaruh karena bapaknya jenderal atau karena bapaknya perwira. Ya. Jadi tim penyeleksinya juga pasti ada pengaruh dari situ. Jadi kalaupun Gibran masuk, memang benar, tapi bisa dipikir pasti ada pengaruh dari bapaknya. Jangankan kepada Gibran, kemenangan Prabowo juga pengaruh besar Jokowi ada. Itu artinya ketika disangkut pautkan, ya, menteri-menteri yang masih ada di kabinetnya Prabowo yang katanya mereka itu masih melanjutkan kepentingan daripada Jokowi, itu artinya apa? Itu secara tidak langsung mereka juga sudah menyindir Prabowo. Karena apa? Karena program Prabowo juga melanjutkan apa yang sudah dibangun pada saat Bapak Jokowi menjadi presiden 2 periode. Dan ditambah lagi program-program baru dari Bapak Prabowo. Jadi menurut saya pernyataan sikap dari para purnawirawan ini tak lebih daripada sebuah rasa ketidaksukaan. Ya, lebih daripada sebuah rasa ketidaksukaan. Sehingga semua statement yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca ini, ya, hanyalah statement biasa yang sebenarnya tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh
Bapak Prabowo. Dengarkan saja. Ya, yang akan menjalani pemerintahan ini ke depan adalah para rakyat Indonesia dari anak-anak dan para generasi muda. Dan para mereka purnawirawan ini, ya, mereka ini juga tinggal menunggu bantuan dari para anak-anak muda sekarang. Mereka hanya bersuara, kita mendengarkan, menghormati mereka, tapi bukan berarti juga mereka bisa mengatur pemerintahan ini sesuka hati mereka. Ya, jenderal pun bukan berarti benar. Ingat, banyak juga jenderal yang ditangkap, yang dibuih. Ya, banyak juga jenderal yang ada juga jenderal yang menjadi pemberontak. Itu artinya apa? Jadi jangan dilihat pernyataan ini menjadi seakan pernyataan yang luar biasa karena disampaikan oleh sebuah jenderal. Sama saja mereka hanyalah rakyat biasa, sama seperti kita. Terima kasih sudah menonton. Sekali lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe.